Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wailu yawma idhil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Allahumma salli ala Muhammad wa sallama tasliman katsira. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri. Hari ini ingin mengangkat yaitu kasus thariqah. Ada sebuah manhaj yang ditempuh. Manhaj itu adalah tata cara atau metode yang ditempuh oleh kalangan sufi. Ulama-ulama sufi itu berpikir bahwa di antara salah satu pendekatan kepada Allah yaitu dengan melalui thariqah. Thariqah itu adalah manhaj juga ya, artinya manhaj jalan, suluk dalam rangka pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebenarnya bagaimana thariqah yang berkembang di dunia ini menurut pandangan sunnah? Yang menjadi masalah itu kan menurut pandangan sunnah. Apakah thariqah yang selalu ada dalam bimbingan mursyid itu dan juga gerakan-gerakan dzikir yang dilakukannya di dalamnya dengan berbagai macam tipe, pola dan cara yang inovatif di dalam thariqah itu ada kesesuaian dengan hadis, dengan sunnah-sunnah Nabi atau tidak. Jadi itulah topik yang akan kita angkat. Karena sepertinya thariqah menjadi pilihan utama sebagian umat Islam di Indonesia dalam rangka yaitu mendapatkan predikat wali Allah. Jadi cita-citanya yang tertinggi menjadi Allah, wali Allah. Kalau tidak menjadi wali majdub. Itu pilihan mereka. Tetapi kalau kita tarik dari sisi sejarah misalnya, bicara Islam ini ya. Islam ini kan
berada di atas jalan utama. Kalau kita lihat Islam itu berada di atas jalan utama. Jalan yang ditempuh, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi jalan yang dilakukan oleh, yang dijalani oleh Rasulullah dan para sahabatnya, yang tentu saja jika kita bandingkan dengan thariqah itu tidak ada apa-apanya, karena thariqah itu hanyalah rekayasa, thariqah itu hanyalah metode yang dibuat-buat. Walaupun tujuannya sangat mulia, gitu. Artinya mereka mengabadikan thariqah itu dalam rangka suluk, yaitu menempuh rasa kecintaan kepada Allah via cara-cara yang dibuat oleh mereka sedemikian rupa. Itu thariqah ya. Di situ melalui sebuah proses, jadi syariat, kemudian thariqah, hakikat, ma'rifat. Semua berharap menjadi orang yang paling tinggi meraih harapan, yaitu ma'rifat. Karena kalau sudah mencapai harapan, berarti orang itu sangat dekat sekali dengan Allah. Artinya bisa dikatakan hampir tidak ada batas antara dia dengan Allah. Karena mereka sudah dikatakan tadi sampai kepada tingkat yang diinginkan oleh mereka. Di dalam Al-Quran disebutkan, yaitu mulai dari surat At-Taubah ayat 99, wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu kurbatin 'indallah wa salawatir rasul ala innaha qurbatul lahum sayudkhiluhumullahu fi rahmati innallaha ghafurur rahim. Jadi wa minal a'rab may yu'minu billahi wal yaumil akhir. Di antara orang-orang Arab itu Badui, ada yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Wa yattakhidhu ma yunfiqu kurbatin indallah, dan memandangkan apa yang dinafkahkan di jalan Allah itu sebagai jalan untuk mendekatkan kepada Allah. Wa salawatir rasul, dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ala innaha qurbatul lahum, ketahuilah sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri.
sayudkhiluhumullahu fi rahmati, Allah akan memasukkan mereka di dalam rahmatnya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu ayat yang pertama, menggambarkan kepada kita ada sekelompok Arab Baduy yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian menafkahkan jalannya kepada Allah, hartanya kepada Allah, sebagai bentuk kurbatun, yaitu pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka ini pendekatannya adalah menafkahkan. Jadi menafkahkan, lagi-lagi berbicara harta, tidak berbicara suluk. Jadi berbicara amaliyah, dari harta-harta yang dimiliki oleh mereka, dinafkahkan di jalan Allah atau tidak. Bukan dengan cara-cara tadi disebutkan qurbatul lahum. Jadi harta-harta yang dinafkahkan di jalan Allah itu qurbatul lahum, sebagai bentuk pendekatan bagi mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengorbanan. Harta itu dijadikan dasar pendekatan. Dalam perjalanan sejarah, ya, dalam perjalanan sejarah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga masa kedua, periode kedua, yaitu masa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dikisahkan adanya sahabat-sahabat Nabi yang setiap hari berkumpul di masjid, berzikir kepada Allah dengan serentak, yang dihitung dengan menggunakan biji-bijian dan sebagainya, sebagai bentuk takarrub kepada Allah. Itu tidak pernah dilakukan mereka. Yang dilakukan mereka adalah bertakarrub kepada Allah dengan semangat sholat berjamaah dari waktu ke waktu, saling kontrol, tidak menempuh cara-cara yang tidak diajarkan oleh sunnah Nabi, cara-cara yang keluar dari garis-garis sunnah Nabi. Jadi itu tidak dilakukan mereka, tapi mereka melakukannya dengan sholat berjamaah. Itu sebagai bentuk pendekatan kepada Allah. Yang pertama itu. Yang kedua, mereka intim dengan sholat malam. Jadi mereka intim dengan sholat malam. Selalu terpaut hatinya untuk melaksanakan salat malam. Bukan bentuk zikir-zikir sebagaimana yang diatur oleh thariqah-thariqah itu, tidak ada itu. Apalagi bikin zikir-zikir yang tidak-tidak ya. Apapun nama zikirnya, kalau itu bikinan ya tetap bikinan gitu. Yang tentu saja itu sudah merusak nilai kualitas zikir yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Manakala menunaikan zikir sesuka hati mereka ya. Karena tumpuan utama dari thariqah Naqsabandi misalnya ya, itu pasti zikir. Zikir rame-rame. Yaitu
Zikir yang dikomando oleh seorang imam dengan ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat sesuai dengan aturan mursyid. Tujuannya tidak lain sebagai salah satu cara pendekatan diri mereka kepada Allah. Jadi zikirnya itu adalah zikir berjamaah. Kias dari sholat berjamaah. Jadi kias, mereka itu kias. Kalau kita lihat dalam hadis Nabi, seluruh hadis Nabi lah, tidak pernah para sahabat Nabi ini berkumpul seperti tradisi yang biasa dilakukan mereka, apalagi dengan mematikan lampu misalnya itu. Campur di situ laki-laki dan perempuan, karena Thariqah itu tidak mengenal tadi itu batas ya. Dan kita bisa lihat dalam dunia nyata sekarang itu bisa dilihat melalui yaitu wisata virtual. Dari YouTube ke YouTube kita bisa melihat zikir-zikir yang dikomando oleh mereka itu tidak diasaskan kepada Quran dan As-Sunnah. Mereka bikin kaifiat, bikin aturan sesuai dengan keinginan mereka. Hal itulah yang mengundang pertanyaan, apakah semua yang dilakukan oleh kelompok Thariqah itu adalah contoh terbaik untuk agama? Ya, kita perlu komparasikan dengan sejarah Rasulullah. Jelas kalau mereka ini tidak akan berbicara sejarah Rasulullah. Mereka karena sudah beranggapan bahwa Thariqah itu adalah agama gitu. Tidak boleh tidak bahwa Thariqah itu harus dijalani oleh mereka di dalam rangka menempuh tadi yang disebut dengan sulukil aulia itu tadi, untuk sampai pada wilayah aulia. Itu aulia ini yang dimaksud adalah wali-wali. Jadi rumit, mereka itu menempuh sesuatu yang sangat rumit, yang sederhana menjadi rumit gitu. Karena terlalu banyak inovatif, akhirnya rumit. Inilah yang terjadi dalam dunia Thariqah ya. Intinya, kalau dikomparasikan dengan Nabi, para sahabat, tidak ada yang begitu. Para sahabat, usai melaksanakan sholat wajib, sholat sunnah tadi, udah. Beliau itu berserakan di muka bumi, mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah melakukan sesuatu yang sama sekali tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak pernah dikisahkan dalam sebuah hadis Nabi bahwa Nabi itu menjadi mursyid dari seluruh umatnya ketika itu, memimpin mereka dalam satu wadah zikir dengan berjamaah. Sebagaimana lafaz-lafaz zikir yang dibaca oleh mereka. Itu enggak pernah. Apalagi bai'at. Karena di dalam Thariqah itu pasti ada bai'atnya. Ya, Thariqah Naqsabandi punya bai'at. Bai'atnya ya kepada imam-imam Thariqah. Terkadang yang model-model Syiah itu kan, di dunia Syiah kan juga ada bai'at yang dikenal dengan syahadat. Lebih dari syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa anna Ali, yaitu wali Allah ya, gitu. Itu kalau dalam dunia Syiah ya. Itu kalau dibaca lebih jauh. Nah, kalau di dalam Thariqah itu ada
ikrar-ikrar tertentu yang ditetapkan oleh mereka. Ya, Thariqat Naqsabandi, Tinjaniyah, Qadiriyah, Ismailiyah, berbagai macam-macam thariqah. Kalau kita hitung ada lebih 70 thariqah yang semuanya menganggap dirinya mu'tabarah. Jadi saling klaim. Kemudian mereka menyatakan bahwa thariqahnya itu paling layak diamalkan oleh setiap orang, oleh setiap pengikutnya. Jadi tidak ada pengikut thariqah itu yang tidak berpaham seperti itu tuh. Semua thariqah seperti itu. Itu dalam satu kelompok yang bernama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Di Ahlus Sunnati wal Jamaah itu ada lebih 70 thariqah tadi. Dari mereka di kalangan Ahlus Sunnati wal Jamaah model mereka ya, versi mereka. Ada 70 thariqah. Yang secara keseluruhan thariqah ditempuh oleh mereka ini mengabadikan diri sebagai thariqah mu'tabarah. Kemudian saling kritik. Ini luar biasa, saudara. Sedangkan kalau kita bercermin kepada masa sahabat Nabi, itu sederhana saja Islam. Melaksanakan sholat 5 waktu di masjid, sholat tahajud di rumah, dan tidak pernah kumpul-kumpul seperti mereka. Setiap waktu, setiap malam, setiap hari, pada hari-hari tertentu, hari yang ditentukan dan sebagainya. Tidak pernah para sahabat Nabi itu. Intinya sahabat Nabi ini sangat konsisten di atas tata cara Rasulullah. Kalau melanggar Rasulullah sangat takut. Bandingkan dengan thariqah, itu orang-orang yang paling berani inovasi terhadap ajaran Rasulullah itu. Intinya mereka juga adalah penghayal ulung. Karena pasti harapannya bisa menyampaikan derajat mereka kepada derajat yang tertinggi. Dengan cara suka-suka tadi. Itu kan suka-suka namanya, karena memang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu agama suka-suka. Intinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mewariskan ajaran thariqah seperti yang diamalkan oleh mereka. Para sahabat tidak pernah mewariskan ajaran thariqah dengan cara membimbing santri-santrinya menjadi anggota thariqah, tidak pernah dilakukan. Tabi'in juga tidak. Bahkan 4 imam pun yang notabene adalah ulama fiqih, ulama yang diakui oleh kalangan pendukung mazhab, itu tidak pernah berthariqah sebagaimana yang mereka lakukan. Tapi kemudian mereka nyinyir, oh itu lain, itu kan ulama fiqih. Ulama thariqah lain lagi itu. Punya pandangan sendiri tentang agama. Ini konyol, saudara. Inilah sebenarnya yang dapat merubah suasana ukhuwah Islamiyah menjadi tidak jelas ketentuannya. Karena munculnya berbagai aliran di dalam Islam yang menisbatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu. Belum lagi aliran-aliran di luar thariqah. Begitu banyaknya aliran-aliran pemikiran di luar thariqah tadi itu. Selain thariqah, mungkin sudah mencapai ratusan thariqah ini ya di dunia, yang berharap bisa Allah tajalli kepada mereka ini. Intinya begitu. Mereka rebutan tajallinya Allah. Jadi kalau begini keberadaan Islam,
Sebenarnya yang menghancurkan Islam itu siapa? Gitu. Ya, dikatakan mereka yang berbeda-beda fiqhnya itu gitu, di dalam memahamkan Islam kepada murid-muridnya. Karena pada intinya aliran-aliran itu menyesatkan kita gitu. Ini barangkali ya. Jadi intinya Rasulullah tidak pernah bertorikoh. Para sahabat Nabi tidak pernah bertorikoh. Torikoh dengan segala ritualnya, torikoh dengan segala yaitu cara-caranya tidak datang dari ajaran Islam dari Nabi Muhammad SAW. Tetapi torikoh itu lebih bersifat yaitu cara-cara ciptaan yang dibuat oleh penganut Islam. Jadi bukan datang dari Allah, bukan datang dari Rasulnya. Tentunya diasaskan pada pengembangan pemikiran tafsir yang ditafsirkan oleh mereka terhadap ayat-ayat yang seharusnya menjadi dalil mereka di dalam bertorikoh. Jadi itu ayat-ayat pemaksaan untuk membenarkan langkah-langkah mereka di dalam bermanhaj torikoh. Itu ya intinya. Jadi kalau berpegang teguh kepada Islam yang sebenarnya tidak ada hal itu. Islam ini tidak tegak di atas torikoh. Islam ini diperjuangkan dengan dakwah dan darah. Itu kalau kita lihat di dalam sejarah Nabi. Coba Nabi, perluasan mulai dari zaman Nabi, peperangan demi peperangan itu tidak lain dalam rangka dakwah Islam. Pada zaman Abu Bakar, Umar, perluasan wilayah Islam pun tidak ditegakkan di atas thariqah, tetapi di atas dakwah dan jihad melalui pengamalan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terus-menerus dibisikkan oleh para pengamal sunnah kepada pengikut-pengikutnya, muttabi sesudahnya. Jadi itulah gambaran keberhasilan Islam, tidak pernah dilakukan dengan cara thariqah. Justru thariqah itu adalah manusia yang paling egois karena mengabadikan Islam sesuai dengan selera mereka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.